Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, alhamdulillah kita jumpa lagi sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua penyimak setia channel kami Suaidi Imron semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan dalam setiap kebaikan. Amin Allahumma amin. Kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah zakat yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Penggalan ayat yang sangat pendek ini menjabarkan tentang masalah zakat. Bahwa di sini Allah menerangkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Cuman dalam ayat ini konteksnya adalah yang dimaksud zakat. Yang dimaksud kalimat as-shadaqat di sini adalah zakat. Jadi zakat itu hukumnya wajib. Tentunya kalau kita melanggar sesuatu yang wajib hukumnya haram, dosa. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang wajib itu hukumnya dosa. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah dikerjakan itu mendapat pahala, tidak dikerjakan pun itu tidak akan mendapat dosa. Kita harus tahu itu dulu sebagai umat Islam. Oh ini hukumnya apa? Sunnah. Oh ini wajib. Sama halnya dengan tarawih dan amalan-amalan sunnah lainnya. Kita nggak tarawih juga nggak apa-apa kok. Tapi kalau kita nggak melaksanakan sholat yang di waktu itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi sesuatu yang sunnah itu sebetulnya tidak perlu diperdebatkan. Mau dikerjakan juga boleh, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Sekarang malah rame sesuatu yang sunnah, yang wajibnya ketinggalan. Jadi terkait dengan zakat, Allah sudah memberikan arahan di sini melalui firman-Nya bahwa sedekah itu, zakat itu dikasihkan kepada pertama lil fuqara'i, kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Itu tuh berhak sekali menerima zakat. Jadi jangan kita itu jangan dibuat sulit, karena memang Islam itu agama yang indah. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jangan dibuat sulit. Jadi kalau Anda itu ingin membagikan zakat Anda, itu coba tolong sekarang langsung konteksnya adalah tanyakan kepada hati. Saya ingin mencari orang-orang yang fuqara. Ya tentunya orang yang fakir, yang diutamakan adalah orang yang fakir yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sih mengasihkan sesuatu kepada orang yang fakir, fakirnya iya, cuman saya menilai lagi itu fakirnya ibadah apa enggak. Jadi kalau konteksnya kalau tidak muslim, nah istilahnya kalau tidak muslim, saya lebih mengutamakan ya saudara kita yang muslim. Itu kalau saya. Ya konteksnya seperti itu. Dikasihkan kepada lil fuqara. Zakat itu dikasihkan kepada lil fuqara, kepada orang-orang yang fakir. Wal masakin, yang kedua yang berhak menerima zakat itu orang-orang miskin. Apa sih bedanya fakir dengan miskin itu apa sih bedanya? Beda.
Kalau fakir orang yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Itu fakir namanya. Orang yang tidak mempunyai apa-apa, sawah nggak punya, nanam jagung buat nanam padi juga nggak punya, itu namanya fakir. Kalau miskin agak agak lebih bagus sedikit lah dari ketimbang fakir. Miskin itu orang yang mempunyai sesuatu lah tapi tidak mencukupi kadar kebutuhan tiap harinya, itu miskin. Kaya beda sudah. Kaya itu beda ya, kalau kaya ya sudah melebihi apa yang mereka punya. Nah itu yang dipunyai tuntutan. Jadi orang itu kalau ingin memberi zakat ada delapan asnaf, ada 8 kelompok ya yang boleh menerima zakat. Tidak cuma amil. Ada orang sekarang itu langsung kasihkan ke amil aja biar ini. Enggak, ya kasihkan sama yang mustahik itu sudah sah. Kasih yang fakir, ini Bu zakat fitrah saya. Apalagi dikasihkan sama gurunya yang fakir, apalagi dikasihkan sama gurunya yang miskin, sumpahnya. Wah itu top. Menurut hemat saya itu sangat top. Kasih zakat Anda itu sudah dikasihkan sama guru Anda, statusnya guru, pernah ngajarin Anda, sumpahnya. Tapi setelah dilihat ketemu, kok guru saya itu ekonominya kok enggak naik-naik ya, tetap aja naik sepeda ontel, sumpahnya. Itu sangat berhak sekali untuk menerima zakat. Biar mempunyai 2 kebahagiaan. Pertama membahagiakan guru, yang kedua ya sudah dia menerima zakat Anda. Cuman ya guru itu seorang guru persepsinya sih beda-beda. Kalau ada yang guru yang ihtiyat ya kadang menerimanya karena walaupun fakir, walaupun dia miskin, itu kadang menerima zakat ya dia sekedar karena memang bukan tahap langsung bahagia, tidak ya, karena memang saling menghargai aja. Karena apa? Ya karena seorang guru itu tahu bahwa zakat itu min awsakhin nas, termasuk dari kotoran-kotoran manusia. Kotoran yang dimaksud di sini adalah yaitu mensucikan, artinya dianggap kotor. Kita itu kalau berzakat, zakatnya itu adalah kotoran-kotoran kita. Jadi untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dianjurkan untuk berzakat, begitu. Jadi guru itu enggak bahagia 100% lah dalam menerima zakat. Ya, karena tahu ada kete ya. Makanya ya cuman pakai kete-ketenya ya. Jadi seperti itu. Jadi zakat itu dikasihkan sama yang fuqara. Terus yang kedua mustahikul zakat, orang yang berhak menerima zakat itu nomor 2 orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha. Amil itu adalah orang yang dibentuk oleh presiden lah, amil. Kalau di sini mungkin dari para bupati, dari bupati itu memang ada seorang pemerintahan yang membentuk amil untuk pengumpul zakat. Bagus di situ. Dikasihkan sama amil juga boleh. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, orang yang baru masuk agama Islam, itu namanya mu'allaf. Itu berhak menerima zakat. Biar mereka tambah mesra dengan agama kita. Oh ternyata Islam seperti ini. Oh ternyata Islam. Itu berhak menerima zakat. Terus siapa lagi? Wa fir riqab, dan itu yang berhak menerima zakat lagi dalam ayat ini adalah budak. Boleh. Tapi kayaknya sekarang budak itu enggak ada. Siapakah budak itu? Ya budak itu kalau dulu di zaman Rasulullah adalah orang yang diambil dari rampasan perang itu.
perang langsung diambil, dibuat budak. Dan itu kalau wanita ya boleh disetujui dulu. Dan itu kerja nggak dibayar, itu namanya budak. Kalau pekerja sekarang itu bukan budak, itu TKW namanya kalau luar negeri, TKW. Ya kalau di Indonesia ya pekerja, itu digaji, bukan budak. Kalau budak itu tidak dibayar, itu budak namanya. Bahkan kalau wanita dulu yang jadi budak boleh, bi kustena itu, bi majikannya itu disetujui itu dulu boleh. Sekarang kan tidak ada budak. Wal gharimina, dan orang yang mustahiqun li zakat, orang yang boleh menerima zakat lagi, orang yang gharim. Gharim itu adalah orang yang bangkrut. Cuman bangkrut di sini oleh para ulama ditafsir lagi. Kalau bangkrutnya karena judi, itu enggak mustahil. Ada orang bangkrut, dia main togel, main judi, main taruhan, itu nggak boleh, nggak mustahikun li zakat. Di sini orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang berhutang, pertama untuk mendakwakan agama, itu boleh. Jadi orang berjuang keagamaan, ya gimana ya, berjuang keagamaan kok sampai punya hutang semuanya, ya kan banyak sekarang. Buat ini, pertemuan ini seumpamanya. Dia ketuanya bangkrut. Seumpamanya. Jadi bangkrutnya itu limaslahatil ummah. Atau memang kata ulama, walaupun tidak limaslahatil ummah, mereka itu memang berdagang sendiri, ya entah jatuh apa, bukan karena nipu, entah mereka itu jadi gharim, jadi bangkrut, boleh menerima zakat. Tapi kalau memang bangkrutnya main togel, main judi, main taruhan, ya nggak boleh lah. Itu bukan gharim. Itu namanya memang sengaja menjerumuskan pada dalam kerusakan. Jadi boleh seorang gharim itu boleh menerima zakat. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini ulama yang banyak mengkiaskan dalam masalah ini, ulama banyak mengkiaskan ya para kiai itu. Karena mereka sudah termasuk pada kategori berjuang fi sabilillah, orang yang punya madrasah, orang yang punya pondok, itu fi sabilillah, orang-orang yang berjuang. Karena berjuang dan sekarang itu beda dengan berjuang di zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah itu perang karena fitidai Islam, karena dari masa permulaan Islam boleh tuh berperang. Kalau sekarang perangnya yaitu bagaimana pemuda-pemuda kita, bagaimana anak-anak didik kita itu nantinya menjadi generasi yang betul-betul mengenal Islam secara benar. Itu sudah fi sabilillah. Itu mustahiqun li zakat, boleh. Itu boleh menerima zakat. Ya. Wa banis sabil, dan para musafir. Subhanallah. Masya Allah juga ya. Jadi ternyata Islam itu indah. Orang musafir boleh menerima zakat ketika ada dalam perjalanan. Artinya ongkosnya kehabisan di jalan, umpamanya tahu-tahu emang ya dia laporan ke Amil atau ke toko-toko setempat, Pak saya musafir, kebetulan saya kehabisan ongkos, minta jatah zakat dong, boleh. Fariidatan minallah wallahu alimul hakim. Jadi ternyata di sini orang yang berjuang di agama Allah itu dalam ayat ini terakhir, pertama fakir, miskin, amil, muallaf, ar-riqab, wal gharim, wa fi sabilillah, wa ibnis sabil. Ada runtutan sebelum terakhir. Jadi orang fi sabilillah yang memperjuangkan agama Allah itu
mustahikul zakat juga, tapi agak ke belakang. Diutamakan fakir dan miskin, ya. Fakir dan miskin. Ya apalagi memang fisabi orang yang berjuang dalam agama Allah itu dalam keadaan fakir, itu sangat mustahikul zakat, sangat memperoleh berhak untuk menerima zakat. Nah ya zakat, walau zakat fitrah itu kan nggak banyak ya, cuman kadang masalahnya biar kayak apa namanya, kayak yang gimana gitu. Zakat fitrah itu kan nggak nyampe 1 gantang, ya, nyampe 1 gantang. Bahkan ikhtiar ulama 3 kilo itu sudah cukup, 3 kilo. Jadi seperti itu. Kalau berbicara tentang lebih utama mana zakat itu dikasihkan sama fuqara dengan sama para kiai, ada yang bertanya, lebih utama mana Pak Ustadz? Zakat itu dikasihkan sama guru. Dulu itu kalau di kampung, kalau ngasih zakat sama guru ngajinya, kalau di kampung ya. Saya menjawab, kalau gurunya fakir, kalau gurunya miskin, ya lebih baik dikasihkan sama gurunya aja. Berarti Anda sudah menolong, ada dua manfaat di situ. Pertama, takdim sama guru. Yang kedua, yang memang gurunya miskin atau memang gurunya fakir, boleh dikasih. Kalau gurunya sudah punya alfat, rumahnya tingkat 5 sumbangan, ya kasihkan yang fakir aja, yang lebih yang membutuhkan. Ini permasalahannya. Saya akan bilang lebih utama dikasihkan sama guru yang fakir, guru yang miskin. Wah, status guru saya itu masih miskin, kasihan. Jadi begitu rentetannya, sahabatku semua. Semoga bermanfaat. Ya, banyak sebetulnya. Kalau ingin dijabarkan di sini banyak. Cuman intinya kalau ingin memberi zakat cukup ke 8 asnaf tadi. Fuqara, fakir, miskin, amil, mu'allaf, ar-riqab wal gharim, dan orang yang memperjuangkan agama Allah, wabnis sabil, dan orang-orang musafir. Jadi itu tidak harus ke amil. Amil itu adalah termasuk mustahik juga. Artinya amil, orang-orang yang dibentuk oleh pemerintah membayar zakat itu, dia juga berhak menerima zakat gitu. Bukan harus kita ke amil, bukan. Artinya mustahikun li zakat ada 8 asnaf, ada 8 golongan ini yang boleh. Masa kita harus bayar zakat sama amil dulu? Bukan, amil termasuk juga menerima zakat gitu. Wal amilina alaih. Begitu kira-kira penjelasan saya, dan mohon koreksinya kepada para senior, para alim ulama, para allama, ya, karena saya menjabarkan tentang apa adanya yang saya ketahui, dan saya yakin banyak salah dan hilaf. Dan saya sangat bahagia sekali, sangat senang sekali apabila Anda mengkritik kelemahan-kelemahan dari apa yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Semoga kita tetap dalam kebaikan, dalam maunah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.